Selamat pagi dan selamat hari Minggu teman-teman di rumah. Halo Davi. Halo Fidel. Selamat pagi dan selamat hari Minggu teman-teman di rumah. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya di sini dalam keadaan sehat. Dan saya berharap teman-teman di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Bersyukur hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat matahari yang bersinar terang, masih diberi kesehatan, dan masih bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Ya, betul sekali. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah pagi ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dari awal hingga akhir, bisa mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ya Tuhan, berkatilah kami sekeluarga dan bangsa Indonesia agar tidak terkena virus corona. Terima kasih ya Tuhan, yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari Senin ini adalah hari pertama anak-anak PAS, penilaian akhir sekolah. Tidak seperti PAS biasanya. PAS kali ini berbeda karena dilakukan di rumah. Adik-adik di rumah pasti sudah tahu mengapa PAS-nya dilakukan di rumah kan? Iya, betul sekali. Karena kondisi negara kita, bahkan dunia saat ini sedang terkena pandemik virus corona. Maka kita harus belajar di rumah. Tapi walaupun PAS kali ini dilakukan di rumah, adik-adik yang ulangan harus tetap jujur ya. Jujur, tidak boleh mencontek, walaupun tidak diawasi oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Pagi itu, anak-anak sudah siap untuk mengikuti PAS secara online. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan belajar pastinya. Sebelum memulai PAS, mereka berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal PAS dengan baik, benar, dan mendapatkan hasil yang baik. Dan waktu mengerjakan soal-soal pun dimulai. Yes, aku tahu nih jawabannya. Untung kemarin aku sudah belajar. Nomor 1 aku bisa. Nomor 2 juga gampang nih. Ternyata kalau belajar, kita jadi bisa mengerjakan semuanya ya. Semoga PAS kali ini aku bisa dapat nilai yang bagus. Apaan sih? Soalnya susah banget lagi. Terus udah kemarin gak belajar. Abis kemarin gini seru banget. Sampai lupa kan belajarnya. Anak-anak, sini. Coba lihat nih, yang di sebelah kanan nih. Ya, dia mau nyontek waktu ujian online. Aduh,
Padahal ya, walaupun kita lagi ujian secara online dan tidak diawasi oleh ibu guru ataupun pak guru, kita tuh tetap nggak boleh nyontek waktu ujian, ya. Mumpung nggak ada guru, nggak ada yang ngawasin, nyontek aja di buku. Aduh, soal nomor 5 gimana nih? Apa jawabannya? Di buku nggak ada lagi. Oh udahlah, cap cucuk aja. Mana yang jadi jawabannya? Ini nih, yang G. Siap wah. Keluar dari. Saya inilah dari tadi aku bilang begini bah. Yes, akhirnya semuanya bisa aku kerjain nih. Rasanya lega banget. Hacia! Aku pakai baju aja mumpung mama lagi nggak ngeliat. Nah, coba lihat yang sebelah sini. Ada yang mau bohong sama mamanya. Katanya dia udah cuci tangan. Padahal dia belum cuci tangan. Aduh, masa anak-anak Tuhan berbohong ya? Waduh. Males banget sih aku kalau suruh cuci tangan. Ribet banget. Masa harus sering-sering? Mana mamaku cerewet banget lagi. Habis pegang HP suruh cuci tangan, habis makan suruh cuci tangan, habis megang buku suruh cuci tangan. Ih, ribet banget sih. Bodoh nanti kalau mama nanya aku udah cuci tangan atau belum, aku bilang aja aku udah cuci tangan, mumpung lagi corona. Sekali-sekali bohong gak apa-apa kali ya. Nah, jadi firman Tuhan kita pada minggu pagi ini adalah tentang kita harus hidup yang benar, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Tapi sebelum kita membuka dan membaca Alkitab kita, mari kita harus tidur lagi. Masa tidur? Kita harus berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa biar Om Raden yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu untuk belajar sekolah minggu secara online pada pagi ini dan akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya beri kami hikmat Tuhan, agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu, pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Anak-anak, kita tadi sudah dengar ya firman Tuhan pada minggu pagi ini. Nah, di firman Tuhan pada minggu pagi ini adalah mengajarkan kita untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang Om Raden mau tanya nih sama anak-anak nih, kira-kira hidup yang benar itu apa? Contohnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba itu. Si siapa tuh? Ronaldo. Coba, menurut Ronaldo, apa itu hidup yang benar? Menurut saya, hidup yang benar itu adalah ketika saya bermain bola, saya akan bermain secara sportif dan tidak melakukan hal-hal yang curang kepada lawan-lawan saya, seperti tidak berpura-pura jatuh di kotak penalti atau melakukan pelanggaran kepada lawan-lawan dengan menarik baju lawan atau juga dengan menendang kaki lawan saya di lapangan. Dan begitu juga saya dalam setiap pertandingan akan selalu mengikuti instruksi atau arahan-arahan dari pelatih saya. Tadi kita udah dengar ya, Om Ronaldo bilang apa tuh tentang hidup yang benar menurut Om Ronaldo. Keren kan Om Ronaldo. Nah, sekarang Om Raden mau kasih contoh lagi. Ini kira-kira benar apa enggak ya? Liatin ya, mata anak-anak harus ke layar, nggak boleh kedip, harus begini. Jangan sampai kedip ya. Lihat ya, perhatiin baik-baik. Nah, nongol lagi Om Raden. Kerennya Om Raden tadi bisa hilang. Tapi itu tadi semua bohong ya. Itu tadi semua hanya trik kamera. Jadi bisa Om Raden bisa hilang terus bisa muncul lagi di sini. Nah, sama juga tadi dengan cerita teman-teman kita yang tadi ya. Ada yang mau nyontek waktu ujian, padahal dia nggak belajar supaya nilainya bagus, dia mau nyontek. Nah, terus ada lagi tadi teman kita teman kita mau bohong sama mamanya. Dia bohong katanya udah cuci tangan, padahal dia belum cuci tangan. Waduh, kalau lihat 2 contoh tadi dari teman-teman kita, yang satu mau nyontek, yang satu mau bohong sama mamanya. Waduh, kepala Om Raden bisa pusing nih kalau gini caranya nih. Aduh. Nah, itu semua adalah contoh perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar. Karena kebenaran itu adalah perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kebenaran itu juga harus diucapkan secara jujur. Juga tidak boleh bohong lagi ya. Contoh bicara jujur nih, bicara yang tidak bohong nih gini misalnya. Om Raden tuh kalau dilihat dari Monas ganteng deh. Itu baru jujur. Kalau dilihat dari Monas ya ganteng sih. Tapi kalau dari dekat makin ganteng. Ya nggak? Tapi tahu nggak sih anak-anak,
kenapa sih kita harus hidup yang benar gitu? Nah, ini juga sudah ada tertulis di 1 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 18. 1 Petrus 3 ayat 17 sampai ayat 18. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ingat kan? Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Ia mati karena sudah berbuat benar. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku adalah kebenaran." Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyatakan kebenaran di dalam hidup kita. Tapi Om Raden, emang gampang hidup secara benar itu? Emang gampang hidup jujur itu? Iya, betul juga. Nggak mudah anak-anak untuk hidup dalam kebenaran dan terus berbuat baik itu tidak mudah. Dan ini juga sudah tertulis di dalam ayat yang ke-14. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ya, itu tadi. Jadi gimana anak-anak? Jadi walaupun dimanapun, kondisi apapun, kita tetap harus berbuat baik. Kita harus tetap berbuat yang benar. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di mana aja. Pokoknya kita harus berbuat baik dan berbuat yang benar. Tapi gampang gak sih berbuat yang baik yang benar? Gampang, gak susah. Ya gak? Contohnya, anak-anak harus rajin belajar. Harus rajin apalagi beres-beresin rumah. Kalau habis main, mainannya diberesin. Habis baca buku, bukunya diberesin. Bantu mama atau papa atau bantu bapaknya atau bantu ibunya di rumah. Untuk apa? Untuk beres-beres rumah. Itu nggak boleh nakal. Dan kalau kita tidak berbuat yang baik dan benar, nanti Tuhan akan kecewa sama kita. Emangnya Tuhan bisa kecewa, Om Raden? Ya bisa. Contohnya gini, misalnya kita punya teman baik, kita punya teman yang akrab sama kita. Kemana-mana kita berdua, main bareng, makan bareng, sekolah bareng, pokoknya kemana-mana bareng. Udah baik banget teman kita. Tapi di suatu saat, teman kita malah apa? Teman kita malah ngambil mainan kesayangan kita, atau enggak ngambil buku kesayangan kita. Coba gimana? Pasti kita sedih kan ya? Kita kecewa sama teman kita. Kalau teman kita yang sudah kita anggap baik, sudah anggap kita akrab sama kita, ternyata mengecewakan kita dengan mengambil mainan atau mengambil barang-barang kesayangan kita. Itu juga dengan Tuhan. Kalau kita berbuat yang tidak baik dan tidak benar, pasti Tuhan akan kecewa dan Tuhan sedih gitu. Nah, makanya untuk itu, mari anak-anak, kita semuanya terus berbuat baik, terus berbuat benar, apapun keadaannya. Sanggup kan? Sip, begitu anak-anak Tuhan. Ya, sekarang firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada minggu pagi ini ya Tuhan. Kiranya semuanya dapat kami lakukan di kehidupan kami, di keseharian kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga dimampukan oleh-Mu ya Tuhan untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Tentunya
adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus, cerita firman Tuhannya bagus banget ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk selalu hidup benar, tidak boleh berbohong dan jujur ya. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas yuk. Aktivitas kali ini kita akan membuat daftar atau list perbuatan atau tindakan hidup benar yang kita lakukan. Ceritanya, tindakan tersebut akan selalu kita perbesar hari demi harinya. Kita simbolkan dengan membuat kaca pembesar seperti ini. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 lembar kertas buffalo atau HVS, gunting, double tip atau lem, lalu alat mewarnai. Gimana cara buatnya? Nah, kita potong dahulu kertas menjadi 2. 1 untuk membuat gambar kaca pembesar, 1 lagi untuk membuat daftar atau list tindakan hidup benar kita. Untuk membuat kaca pembesar, kita lipat dahulu 1 bagian kertas menjadi 2 dan 1 sisinya kita buat lingkaran, lalu kita gunting supaya menjadi 1 lubang. Baru kita gambar kaca pembesarnya dan kita warnai. Lalu kita lem sisi samping dan bawahnya ya. Selanjutnya kita buat list tindakan hidup benar. Oh iya, bagian belakang gambar kaca pembesar bisa kita buat gambar-gambar yang kalian suka loh. Oke adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Tetap sehat, tetap jadi anak Tuhan yang baik dan selalu bahagia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Syukur kami sudah ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman supaya bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, orang tua kami, kakak, adik, dan keluarga kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami naikkan dalam nama anak-Mu yang kudus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, seru bukan firman-Nya yang dibawakan oleh Pak Raden tadi? Jadi kepengen dengerin lagi nih kayaknya. Teman-teman mau dengerin lagi nggak nih kira-kira? Iya, Pak Radennya lucu ya teman-teman. Seperti firman Tuhan hari ini, kita harus berbuat benar, karena berbuat benar itu membahagiakan. Nah, kalau gitu, aku sekarang ingin belajar berbuat benar lah. Kalau teman-teman, gimana nih? Pasti mau belajar berbuat benar juga kan? Baiklah, sebelum menutup ibadah kali ini, mari kita angkat satu pujian penutup. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat ya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.